Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Arjin Pasha, NIM 2409007, kelas 4C, mahasiswa D4 Teknik Informatika Universitas Harga Negeri. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester saya untuk mata kuliah data mining. Yang pertama ada business understanding. Di sini saya berfokus pada permasalahan employee attrition atau retensi karyawan yang menggunakan dataset employee attrition dari Kaggle. Nah, latar belakangnya sendiri yaitu attrition atau keluarnya karyawan merupakan masalah krusial bagi manajemen perusahaan dan juga diri kita. Nah, tingginya karyawan yang resign ini dapat meningkatkan biaya rekrutmen dan mengganggu stabilitas operasional perusahaan. Sedangkan untuk kita sendiri yaitu agar kita bisa tahu masalah apa yang dihadapi karyawan sehingga membuat karyawan tersebut berhenti bekerja. Tujuan analisisnya yaitu untuk melakukan klasifikasi untuk memprediksi apakah karyawan akan lanjut bekerja atau berhenti bekerja. Menggunakan Kaggle, datasetnya itu employee attrition dataset. Yang pertama ini ada menampilkan nama-nama fitur, itu jumlah baris, dan df1 itu jumlah kolom. Nah, lanjut di sini df.head itu menampilkan 5 data teratas. Bisa dilihat di sini ada jumlah barisnya itu 1000 dan jumlah kolomnya itu ada 26 dengan targetnya sendiri itu atau levelnya kolom attrition. Lalu df.display ini untuk menampilkan seluruh dataset dari yang pertama hingga ke 99 atau 1000. Yang kedua menampilkan informasi dataset dengan cara df.info. Di sini df.info sendiri itu menampilkan informasi dataset berupa tipenya. Di sini ada integer, objek, lalu yang ada df.describe untuk statistik deskripsinya. Nah, sini tuh statistik deskripsi contohnya itu ada jumlah data berapa, min, standar deviasi, nilai min, nilai max, dan lainnya. Lalu menampilkan persentase jumlah karyawan dengan cara round df, nama kolomnya di sini targetnya adalah attrition value counts, lalu dikali 100. Nah, bisa dilihat di sini untuk distribusi targetnya sendiri ada yang no atau lanjut bekerja 81% dan yes itu ada 18,9%. Lanjut untuk data preparation. Nah, data preparation dibagi menjadi dua yaitu data cleaning dan juga data transformation. Di mana di data cleaning ini itu dilakukan pembersihan data untuk memperbaiki atau mendeteksi data yang rusak, tidak akurat, data yang hilang, atau data yang duplikat. Sedangkan di data transformasi nanti untuk mengubah data mulai dari formatnya, struktur, atau nilai dari bentuk asli menjadi bentuk yang akan dianalisis atau pemodelan. Contohnya tipe data diubah menjadi angka. Nah, di sini untuk kode sebelumnya di sini saya mengcopy datasetnya. Tujuannya untuk membandingkan dataset awal dengan yang sudah bersih. Lalu ini kode untuk data clean-nya sendiri. Di sini menghapus kolom employee ID karena employee ID itu tidak berpengaruh terhadap targetnya atau attrition-nya. Jadi dihapus saja. Lalu mendeteksi missing value dengan df clean is null sum. Ini untuk mendeteksi missing value. Jika ada missing value atau nilai yang kosong bisa diisi dengan df kolom sama dengan df kolom fillna. Nah, isinya itu bisa min atau median. Lanjut di perhitungan jumlah baris duplikat atau menghitung data duplikat dengan cara df clean.duplicate.sum. Nah, untuk menghapus data duplikat dengan cara df clean titik drop duplicate. Nah, bisa dilihat untuk data duplikatnya sendiri 0 dan tadi data missing value-nya juga 0. Selanjutnya ini untuk mendeteksi outlier. Nah, outlier itu nilai yang
nilai yang nilainya itu lebih tinggi atau di atas dari nilai-nilai yang ada. Nah, biasanya itu berbentuk titik-titik. Nah, karena ini tidak ada outlier, jadi kosong seperti ini. Selanjutnya di data transformation. Nah, di sini ini mengencoding atau mengubah kolom attrition ini yang sebelumnya yes dan no akan diubah dengan cara dot map, di mana yes itu 1 dan no itu 0. Lalu ini untuk mengencoding semua tabel, di mana yang tipenya sebelumnya objek akan diubah menjadi tipe kategori, dan tipe kategori ini akan diubah menjadi integer atau angka dengan cat codes. Selanjutnya visualisasi heatmap untuk memilih fitur apa saja yang penting alias yang akan dipakai untuk pembuatan model, karena terlalu banyak fitur. Di sini ada 26, jadi kita singkat jadi ambil nanti 10 saja. Yang pertama ini core matrix. Nah, core matrix itu untuk mengubah nilai korelasi jadi min 1 sampai dengan 1 untuk melihat seberapa kuat hubungannya. Lalu sns.heatmap core matrix ini itu anode itu untuk menampilkan angka korelasinya. Lalu gmap ini untuk colornya atau warnanya. fmt ini untuk parameter agar di belakang koma itu cukup 2 digit saja. Title ini untuk titelnya atau judul di atasnya. Show untuk menampilkan. Nah, sedangkan ini untuk menampilkan nilai korelasi urut. Kita di sini itu ambil nilai korelasi lalu urutkan berdasarkan yang tertinggi hingga terendah. Nah, bisa dilihat seperti ini. Nah, jika nilai tersebut itu naik, maka cenderung atau mendekati 1, cenderung karyawan itu memiliki hubungan yang kuat terhadap resign atau keputusannya. Sedangkan jika nilainya 0 atau mendekati 0, ini hubungannya itu tipis alias tidak terlalu kuat dengan yang mendekati 1. Nah, dari urutan ini kita bisa ambil kolom-kolom yang nilai hubungannya itu mendekati 1 atau yang kuat. Contohnya ada training year, force, dan lain sebagainya. Lalu di sini untuk memisahkan fitur, di mana X-nya ini menggunakan fitur final dan Y-nya itu menggunakan label atau targetnya, yaitu kolom attrition. Nah, selanjutnya ada modeling. Nah, modeling ini saya menggunakan 3, yaitu bisa dilihat di sini import 3 algoritma, ada random forest, SVM, dan juga logistic regression. Nah, yang pertama itu import untuk mengambil train test split itu untuk membagi dataset menjadi data training atau latih dan juga data uji atau testing. Lalu standar scaler ini untuk melakukan standarisasi fitur agar rata-ratanya itu 0 dan variansnya itu 1. Lalu di sini akurasi, precision, score, dan lain-lain itu mengambil seluruh matrik evaluasi lengkap untuk menilai kinerja modelnya nanti. Yang pertama di sini ada random forest. Nah, di random forest sendiri ini random state 42 itu pertama panggil fungsinya sendiri, yaitu random forest classifier. Lalu ini parameter random state agar hasilnya itu akurat, n estimator menggunakan 10 pohon keputusan. Lalu di sini ada untuk melatih model menggunakan data latih yang sudah di standarisasi tadi, standar scaler. Lalu ya prediksi ini untuk memprediksi terhadap data uji dan hasilnya akan disimpan di prediksi. Nah, selanjutnya ini untuk importance ini untuk mengambil
tingkat kepentingan relatif dari setiap fitur dalam menentukan keputusan prediksi. Nah, sedangkan di bawahnya ini NP Aggregates Import. Yang satu ini itu untuk mengurutkan indeks fitur dari skor yang tertinggi hingga terendah. Lalu ini adalah untuk visualisasinya, yaitu VLT Figure sampai VLT Show. Bisa dilihat di sini fitur yang terpenting atau yang paling mempengaruhi attrition yaitu ada training horse, leisure, dan juga yang terakhir atau yang tidak mempengaruhi itu ada di gender. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan mencontohkan visualisasi jika menggunakan random forest yang aslinya. Nah, di sini bedanya menggunakan max deep 3 alias akarnya itu dibatasi menjadi 3 saja. Karena jika semuanya itu terlalu banyak, ya. Alasan saya menggunakan random forest ini yang pertama tangguh terhadap data imbalance. Nah, random forest ini memiliki parameter bawaan yaitu class weight balance, yang dimana ini akan membalancekan value-nya antara yang tadi resign dan tetap atau tidak resign. Yang kedua, faktor karyawan keluar biasanya dipengaruhi oleh kombinasi yang kompleks dan tidak linear. Nah, di random forest ini itu sangat kuat dalam menangkap pola non-linear dibandingkan model linear biasa. Yang ketiga, random forest memiliki kelebihan bawaan yaitu atribut fitur importance. Nah, fitur importance ini tidak hanya mendapat model yang kuat, tetapi juga bisa mengetahui secara transparan faktor apa saja yang paling krusial memicu karyawan tersebut untuk resign. Selanjutnya ada SVM. Kodenya masih sama seperti tadi, bedanya ada di kernel RBF. Kernel RBF ini digunakan agar SVM bisa mencari garis pemisah yang melengkung atau kompleks karena data attrition jarang bisa dipisah dengan garis lurus biasa karena terlalu banyak datanya. Makanya di sini saya menggunakan confusion matrix. Lanjut logistic regression. Nah, di logistic regression sama seperti sebelumnya, kodenya cuma bedanya di sini menggunakan max iter yang artinya ini itu mengatur batas iterasi maksimal algoritma yaitu 1000 kali agar memiliki waktu yang cukup untuk mencapai konvergensi atau titik optimalnya. Cara bacanya sendiri yaitu jika batang ini bergeser ke kanan, artinya fitur berbanding lurus dengan resiko attrition. Jika nilai fitur naik, maka karyawan cenderung untuk resign itu semakin tinggi, karyawan resignnya akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika bergeser ke kanan dan nilainya naik, maka risiko karyawan untuk keluar semakin kecil. Sedangkan kalau ke kanan semakin tinggi risiko keluarnya, semakin kiri semakin kecil. Lalu untuk evaluasi kesimpulan sendiri, modelis ini untuk membuat model untuk menyimpan hasil prediksi dari random forest SVM logistic regression. Lalu for name ini untuk perulangan di mana ini akurasi skor itu adalah total prediksi yang benar baik resign maupun tetap dibandingkan total data uji. Lalu precision ini dari semua karyawan diprediksi akan resign, berapa persen yang aslinya memang benar-benar resign. Lalu recall score ini dari semua karyawan yang aslinya resign, berapa persen yang dideteksi oleh model, berapa persen yang resignnya itu berapa persen. Sedangkan F1 score ini adalah nilai rata-rata gabungan antara precision dan juga recall. Nah, di sini random forest kenapa 000? Karena data class resign itu selalu sedikit yang memilih resign. Nah, random forest ini gagal dalam belajar atau bias data karena semua data ujinya ini mayoritas melanjutkan bekerja atau no. Bisa kita simpulkan di sini bahwa yang paling bagus itu menggunakan
logistic regression, di mana nilai recall dan juga F1 score-nya itu yang tertinggi. Hal ini paling optimal. Hal ini itu membuktikan bahwa penyesuaian bobot kelas itu bekerja paling optimal di algoritma logistic regression. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.